like, comment, and subscribe. Oh yeah, selamat datang di YouTube channel Dulos Production ya. Puji nama Tuhan, gua di sini sudah bersama dengan kawan lama gua namanya Bang Ronald Sitanggang ya. Yo, what's up, Yo, brother? oke. Haleluya, haleluya, haleluya. Bang Ronald Sitanggang ini teman-teman gua kenal sudah cukup lama. Kita berteman sekitar kayaknya 5, 6, 7 tahun gitu Bang ya. Yap, Ya. benar sekali. Ya, kita pelayanan bareng di Jakarta ya. Bahkan sebelum beliau married juga kita sudah bersama-sama ya. Jadi sampai akhirnya married dan pergi meninggalkan Jakarta. Dan sekarang stay di Bali, Bang ya. Benar Mantap, sekali. katanya menjadi tour guide di sana ya, tour guide haleluya ya katanya ya. Surga haleluya. Dipanggil dengan sebutan tour guide haleluya. Oke Bang, sebelum kita masuk ke kesaksian Abang, bagaimana Abang bisa saat sakit kemarin terus akhirnya ketemu dengan Tuhan ya di surga ya. Wow, ini kesaksian yang menurut gue sih sangat luar biasa ya, bisa menjadi berkat buat banyak orang. Oke, Bang, gue mau nanya dulu, kenapa Abang disebut tour guide haleluya di Bali, Bang? Jadi waktu itu gue tuh gini brother and sister. Jadi gue tuh sebenarnya awalnya menjadi murid Tuhan di gereja. Boleh disebutin namanya nggak? Gerejanya? Di salah satu gereja gitu saja lah. Salah satu gereja ya, oke. Salah satu gereja Tuhan di Jakarta, lalu sempat dikirim nih sama hambanya gitu ya. Hambanya terus lalu disuruh ke Bali melayani, buka ministry di sana. Saya waktu itu sama istri, kok kita sih gitu kan. Tapi habis itu di Bali berdoa sama Tuhan, terus karena kita ada mobil, karena Bali kan pariwisata ya. Oke, Jadi Bang. gimana ya memperkenalkan Tuhan gitu di tengah-tengah profesi kami. Jadi saya akhirnya bawa dan Tuhan kasih hikmat, lalu banyak orang yang ke Bali jalan-jalan, mereka merasakan surga itu sendiri di mana Tuhan itu ada. Lalu saya selalu kalau di tengah jalan saya bilang haleluya gitu. Bahkan di end of tour gitu ya, akhir tour itu saya selalu berdoa buat mereka dan mereka merasakan berkat-berkat Tuhan. Bahkan ada loh yang mereka pulang dari mereka kerja kembali, mereka buka usahanya mereka diberkati Tuhan luar biasa dan mereka percaya hanya ada satu nama Tuhan yang hidup dalam kehidupan saya yang memberkati mereka juga, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, Jadi haleluya. itulah ceritanya, makanya Abang disebut tour guide haleluya ya. That's right, my bro. Oke. Bang, secara pribadi memang gue cukup kaget karena gue nggak tahu sama sekali kalau Abang sakit ya, bulan 9 kemarin ya. Ya, Betul, betul. gue nggak tahu sama sekali karena ya Abang sudah di Bali, gue di Jakarta. Bener-bener sama sekali orang Jakarta juga kayaknya nggak ada yang tahu deh teman-teman ya. Tiba-tiba gue lihat ada video, tiba-tiba gue lihat loh ini video kok di mana-mana. Oh ini video kok kok gue nggak tahu. Ini ternyata Bang Ronald gitu kan. Dan cukup kaget sih Bang, makanya tiba-tiba akhirnya gue telepon Abang dan pengen tahu langsung kesaksiannya, oke? Jadi daripada gua tahu sendiri kesaksian Abang, mendingan gua upload ke YouTube dan supaya banyak orang lebih diberkati lagi, betul Bang ya? Amin. Oke, sekarang teman-teman kita mulai kesaksian Bang Ronald. Kita lihat dulu profil Bang ya. Ya, boleh. Ya, kita lihat profil Abang. Oke. Iya. Mantap. Ini hidup itu adalah kesempatan Bang ya. Ini waktu lagi masih gemuk-gemuknya nih. Ini foto waktu gemuk-gemuknya Bang. Ini sebelum sakit Bang ya? Ini sebelum sakit ini. Oh, ini sebelum sakit ya. Ini di mana nih Bang? Di Bali? Ini sempat di Jakarta ini. Ini waktu di Jakarta ya. Ini juga saya nggak sengaja bikin ini kan. Aku bikin aja begitu kesempatan. Ternyata dari rencana Tuhan saya mengalami hal ini dan saya pas melihat ini,
oh gini ya caranya ya Tuhan bikin Ah, seperti puzzle ya. Akhirnya, oh oke. ternyata foto ini akhirnya yang saya bikin sendiri, Mhm, malah ini yang menjadi, apa ya, mhm. mujizat yang Tuhan bikin dalam hidup saya. Oke, mantap Bang. Hidup itu adalah kesempatan untuk kita melakukan yang terbaik untuk mengasihi Tuhan. Amin. Yes, amin. Oke, sekarang kita ke slide berikutnya. Nah, ini video Bang ya. Oke, Iya, teman-teman, kita lihat sejenak profil dari Bang Ronald Sitanggang. Silakan teman-teman, kita lihat bersama-sama. Wih. Swastiastu guys, welcome to my Bali. Back to their return to their country, please. Wih, You maybe bless them all of their ini good orang Kristen in semua the Bang, name of bukan? Jesus Christ. enggak, ini Amin. ada orang Vietnam, Thailand, Filipina, Oke, tapi Abang doa secara haleluya. Kristen ya? Iya, saya berdoa buat mereka dan mereka terberkati selama mereka Wow. itu ada Padahal aja nggak semua kejadian Kristen ya? di tengah jalan itu ada aja. Ini tim saya, kami sebut Sri Kandi dan Punggawa. Jadi nggak ada tour guide, tour leader tuh nggak ada. Oh. Itu Sri Kandi sama Punggawa. eh, Jadi kita lagi membawa orang-orang VVIP-nya Tuhan nih, untuk merasakan berkat-berkat Tuhan di Oke, Bang. Haleluya. Saya sama istri saya. Ini didoakan juga Bang? Ya, Oh, ini ini waktu pelayanan ya? pelayanan ministry di Bali. Oh, siap. Saya juga main musik. Saya juga melayani orang-orang. Wih. Ya ternyata itu hatinya Tuhan juga buat mereka. Oke, Bang. Kita semuanya di sini ya. Haleluya. Ini istri Bang ya? Ini istri saya yang paling cantik. This is my story. Oke, Bang. This is my story. Apa yang Abang mau ceritakan kepada teman-teman semua nih tentang This is my story ini? Aduh, ya. Aku mau cerita buat teman-teman semua ini. Thank you banget Bang Dusia ya, Siap, Bang. Dulles Production bisa memberikan saya waktu untuk bersaksi. Brother and sister, dimanapun kalian lagi dengar channel ini, kalian like, subscribe channel ini. Siap. Ini membawa berkat. Gue banyak nonton sih video dari channel ini dan wow, something banget. Dan ini anak muda banget, yang banyak anak-anak muda di sini terberkati deh. Jadi brother and sister, jangan lupa like, subscribe channel ini ya. Amin. Kepada orang-orang lain. Nah, Ya. apalagi untuk video yang ini ya. Saya mau bagi kesaksian ini. Oke, ini mungkin slide-nya udah selesai. Ya. Kita ganti slide yang berikutnya. Oke. Jadi hari ini aku mau ngasih tentang bagaimana saya saya menderita di bulan September kemarin COVID-19, corona ya. Jadi bulan September di pertengahan September tanggal 22 September tepatnya saya mengalami saturasi oksigen yang sangat rendah dan itu sangat kronis 30% soalnya. Jadi dokter sudah memberikan vonis kepada saya, bahkan istri saya dikatakan ada 4 dokter yang menangani saya waktu itu langsung, dokter IGD-nya langsung, dokter paru, jantung, dokter Agung Peksa dan juga dokter Rudi anestesi juga. Nah, beliau yang menaruh ventilator, pemasangan ventilator ke tubuh saya, ada yang di mulut, di hidung, bahkan ada di jantung saya. Jadi keadaannya sudah sangat gawat saat itu Bapak Ibu. Dan mereka memvonis, bahkan khususnya dokter IGD sendiri bilang dari Rumah Sakit Umum di Bali bilang bahwa ini sudah keadaannya peluang hidup pasien tinggal lagi 5%. Jadi itu sudah dikatakan sudah nggak ada harapan lagi. Jadi waktu itu istri saya menangis, semua menangis, bahkan teman-teman study Bible saya di Bali yang membawa saya ke
ke rumah sakit itu juga nggak kuat juga karena saya terbilang muda ya, masih umur 36 tahun, mengalami hal yang sangat berat gitu. Nah, salah satu tindakan medis yang paling kuat adalah pemasangan ventilator dan juga pemberian plasma darah. Nah, ini hari pertama saya alami nih, ini boleh nih Ini ditonton dulu videonya. videonya Nah, putar Bang ya. ya. Kak, orangnya yang minta sup kacang brandy bun. Nah, ini saya udah nggak bisa rasain. Ini hari kedua, saya udah nggak ngerasain lagi rasa makanan, nggak bisa mencium bau. Bahkan ini badan saya kayak rasa dipukulin orang. Bangun aja berjuang banget itu. Duduk seperti itu aja berjuang sekali. Ini saya dikasih makan pisang. Ini di rumah apa di rumah sakit, Bang? Di rumah saya sendiri. Oh, ini belum ketahuan COVID ini, Bang ya? Belum. Oh, belum ketahuan ya. Dan keadaannya saat itu saya sudah sakit sekali, kayak hari pertama itu tipes ya. Iya Bang. Oh, meriang gitu, lemas, lalu batuk-batuk kayak mau muntah gitu. Iya. Wah gitu seperti itu. Ya. Dan waduh bro, sis memang waktu itu hari kedua ini nggak ini, dan saya punya riwayat infeksi paru-paru tahun lalu. Ternyata saya terkena virus ini ternyata mengalami namanya happy hypoxia, tapi ini yang paling kronis hyperhipoksia. Jadi ini sangat-sangat gawat. Nah, besar kemungkinan saya sudah nggak bersama-sama kita lagi di sini. Aduh, udah Tuhan. Dan hari ini di mana akhirnya saya dibawa ke rumah sakit, ada slide berikutnya. Dan ini saya waktu setelah dipasang, nah ini Bapak Ibu, brother and sister ya. Jadi, itu ada kabel tuh yang kuning tuh, yang sebelah bahu kanan saya itu yang dipasang itu morfin. Apa itu morfin, Bang? Morfin, jadi itu kayak psikotropika ya, yang untuk untuk penenang gitu ya. Nah, itu dipasang ke dalam mulut saya untuk memperbesar paru-paru saya. Dan itu dua kalinya kapasitasnya. Jadi waktu itu Dr. Rudy yang bagian anestesi yang memasang, itu dia pasang memang udah gawat, dan ini mujizat juga saya bisa dapat pemasangan ventilator ini, karena waktu itu keadaannya di Bali itu COVID-nya itu lagi parah-parahnya, jadi itu udah zona hitam ya. Bang. Saudara, jadi banyak yang terkena, dan alat-alat seperti ventilator ini sangat-sangat langka ya. Gitu. Langka, dan waktu itu saya untung dibantu oleh pimpinan rumah sakit RSBM sendiri. Puji Tuhan oleh Bapak Mari Siombing, Tuhan gerakkan hatinya, dan saya dapat satu nih yang dapat satu alat lagi yang nganggur gitu. Puji Tuhan banget. Nah, waktu itu udah kalau nggak dapat ini mungkin saya udah nggak ketolong ya Bapak Ibu. Tapi udah lewat lah benar-benar Bang ya. Benar udah. Caranya Tuhan, emang Tuhan bantu, dan akhirnya dilakukan lagi plasma darah hari kedua. Waktu itu jam 3 pagi ditelepon istri saya, dibilang, "Bu, gawat ini pasien malah sudah dipasang ventilator ini malah makin drop." Nah, makanya hari jam 3 itu disuruh cari orang untuk memberikan plasma darahnya. Nah, ini masalahnya bukan orang biasa, orang-orang yang sudah terkena COVID-19 sebelumnya. Jadi bingung kan hari itu gimana gitu. Akhirnya WA, Tuhan gerakkan setiap hati yang mendengar gitu. Akhirnya puji Tuhan, ada yang terkena, yang sudah sembuh, datang ke PMI, karena waktu itu bank darah kehabisan plasma darah, karena banyak sekali yang terjadi di Bali, yang kena itu banyak. Jadi sampai bank darah di PMI aja itu habis plasma darahnya. Nah, kenapa harus yang ex-COVID gitu Bang? Karena itu dia membuat antibody untuk katakanlah jenderal kita butuh jenderal juga yang satu lagi untuk berperang melawan medan perangnya itu. Nah, plasma darah itu adalah jenderal berikutnya yang akan membantu agar bisa melawan virusnya ini gitu, antibodinya. Nah, tapi masalahnya ada lagi, plasma darah pun dikasih ke kita, itu pun belum bisa aktif kalau saturasi oksigennya belum naik. Nah, ini masalahnya. Nah, tapi pada waktu itu puji Tuhan sudah dapat plasma darah 28 orang yang tergerak hatinya. Puji Tuhan 2 kantong darah akhirnya
dapat saya 2 kantong plasma darah dapat saya dimasukkan, tapi keadaannya ternyata makin drop lagi Bapak Ibu, Loh, brother and sister. Jadi loh. Wah. makin parah, malah makin gawat Mhm. karena keadaannya nggak begitu dahsyat. Aduh, itulah saya mau nangis lagi nih kalau kayak gini. Tapi ya begitulah, Bang. istri saya tidak berhenti, berdoa buat saya 7 hari. Mhm. Dia tanya sama perawat saat itu, di mana ruangan, tembok yang menghadap ruangan karena kan nggak boleh masuk kan ruangannya, Iya. terisolasi banget kan. Jadi istri saya hanya cuma dari luar, dari lobi gitu ya, minta tahu di mana tembok yang mengarah suaminya, dan ruangan Mhm. pasien-pasien itu dirawat yang udah ini ruangan ICU Ini tepatnya. ruang Jadi ICU. Ini Abang udah koma, Bang, ya? Ini koma apa gimana nih, Bang? ini udah koma saya Bapak Ibu. Koma ya, Bang, ya? Oke. Koma ini hari pertama kalau nggak salah saya udah koma. Nah Oke. ini lalu istri saya berlutut di tembok itu, orang-orang lihat seliweran di situ ngelihat dia berdoa, menangis di situ 7 hari. Dia berdoa, dia minta Tuhan, dia berlutut di situ, dia berdoa, Tuhan Yesus tolong kembalikan suami saya di situ. Ya, Mhm. dia berdoa, dia minta Tuhan. Mhm. Di hari ke-7 ya, dia pulang itu dia stres kan. Iya. Dia pulang dari rumah sakit itu hampir kecelakaan dia, brother and istri saya. Tiba-tiba istri saya bilang ini, "Tuhan, kenapa harus terjadi sama saya?" gitu. Mmm. Gitu. Karena istri saya udah eee, apa, eee, bingung karena nggak ada pengharapan lagi. Mmm. Dokter sudah mengklaim bakalan dipanggil atau apa, karena sudah ada sampai tanda tangan surat itu. Kalau Iya. tiba-tiba terjadi karena orang COVID ini kalau sudah meninggal nggak bisa dibawa sama keluarganya kan, jadi udah langsung dikubur Mmm. gitu dan tidak Mmm. boleh ada yang hadir kan Mhm. via Mhm. Zoom. Jadi keadaannya memang parah sekali Bapak Ibu, brother Mmm. sister. Mmm. Jadi gue waktu itu sudah nggak tahu apa-apa, istri Mhm. saya berjuang dan istri saya bilang gitu sama Tuhan waktu pas kecelakaan, hampir kecelakaan itu. Tapi Mhm. Tuhan Tuhan selamatkan dia dari kecelakaan itu, Tuhan bilang gini sama istri saya, eee, "Masakan aku sudah pernah menolong kamu, hari ini aku tidak menolong kamu," dia bilang gitu. Mmm. "Tenanglah, suamimu lagi bersama aku," Iya. dia bilang begitu. Terus istriku ngomong, "Tuhan tolong balikan ya, kok janji ya balikan ya?" Mhm. Dia bilang, "Akan Mhm. kubalikan, tapi percayalah suamimu lagi bersama aku." Di situ konfirmasi bahwa istriku tahu bahwa saya lagi bersama Tuhan saat itu. Nah, di Mmm. tengah koma itu memang Bapak Ibu saya, brother and sis, gue benar-benar bersama Tuhan saat itu. Mhm. Nah, Mhm. nah ini ceritanya ya. Mhm. Tapi banyak konfirmasi sih, banyak yang mendoakan saya. Saya juga berterima kasih ya sama eh, Bapak Timotius Sardono, gembala Mhm. saya, dan Mhm. Ibu Indrawati Kabul, eh, Bang Tulus Haryanja, mama saya, adik saya Rismon, Mhm. eh, semua ya keluarga, bahkan Pastor Ingrid Tan dan Mhm. Pastor Pak Timotius Asmara, Mmm. Bapak Gembala saya, banyak yang berdoa, bahkan teman-teman ICOC yang berdoa buat saya. Mereka semua berdoa buat saya dan saya tahu Tuhan mendengar saat itu. Dan Mmm. waktu itu gini, brother and sis, saya waktu saya lagi tidur, Mhm. tiba-tiba mata saya terbuka, Mmm. bro. Jadi gini, gue tuh tidur kan, tiba-tiba mata saya terbuka, lalu dan saya rasakan badan saya nggak sakit. Saya ngerasain saya itu kayak, kok sehat ya, rasanya enak gitu. Mhm. Tapi tiba-tiba saya lihat langit itu, plafon langit itu kok terang ya. Saya lihat Mmm. ada lampu di arah yang seberangnya itu, kok Heeh. beda sama terang yang ini gitu kan. Saya kok Mhm. ngeliat, kok terang. Tiba-tiba tubuh saya itu dari tempat tidur itu Mhm. terangkat gini, gini Rohnya tiba-tiba. rohnya apa badannya, Bang? Awalnya saya pikir itu badan saya. Itu Ah, awalnya saya belum sadar. Saya masih, oke. loh, kok Eh terbang nih gitu kan. eh, Lihatlah, kok saya malah mendekat dengan cahaya itu. Saya heeh. terbang, loh, langsung saya naik masuk ke dalam, langsung masuk ke plafon itu. Masuk ke dalam, tiba-tiba saya langsung terbelalak kaget. Loh, kok saya udah di taman yang indah. Waduh, brother and sis, ini tempat gue langsung, wah, dahsyat banget ini, tempat ini di mana? Ini taman apa ini? Sampai gitu. Saya pikir apa saya lagi mimpi gitu. Saya coba giniin, pencet-pencet, ih,
kok sakit, saya rasain kok Heeh. rasain ini kulit saya, terus saya duh, kaki saya telanjang, saya pakai jubah putih, terus Mhm. saya ada rumput itu kayak rumput kok halus, Hah. enak kayak karpet gitu ya, bagus, lembut, nggak gatel gitu rumputnya. Terus begitu, wah ini cuacanya apa ya, sejuk, enak gitu ya, Mhm. nggak panas, enak Mhm. gitu, tapi terang gitu. Ih, Mhm. lalu, saya lihat ada pohon sebelah kanan saya agak tingginya 180, saya lihat ada buahnya gitu, Mhm. warna kuning kemerah-merahan, kok beda nih buahnya, nggak pernah tahu saya buah apa ini, pohon Heeh. apa. Nggak pernah Karena lihat gitu kebetulan Bang ya? iya, kebetulan saya anak anak IPS, jadi kurang tahu tumbuh-tumbuhan. Jadi jadi gue nggak tahu kan gini, Bang, Mmm. ini pohon apa gitu. Terus di belakang saya sebelah kiri, Heeh. belakang agak ya ke belakang 2 meter Heeh. tuh ada juga pohon, tapi Heeh. saya kayak ada berada di tempat agak tinggi, jadi saya bisa melihat taman itu, saya lihat danau, saya lihat, terus saya lihat langit, ada aliran air, ada Mmm. aliran air warna kebiruan, ada yang warna ungu kayak aurora gitu, saya lihat, Mhm. wah kayak aurora ini, yang kayak di Mhm. TV-TV aku pikir kan gitu kan. Kayak, Mhm. ini baru kali ini saya lihat, wah luar biasa ini tempat, Pokoknya tamannya terang. keren banget gitu Bang ya? Nggak pernah ada kayaknya di dunia ya? Iya Bang, di Bali itu ada Bedugul namanya Bang, ada Ah, lagi Blooms Garden yang lagi heeh. ngehitsnya kalau ke Bali ya, Brother and Sis kalau ke Bali lah, dan itu bagus banget tempatnya. Heeh. Tapi itu 10%-nya aja nggak kena itu taman, itu keren banget. Wih. Keren keren banget, saya bilang, "Aduh kalau ada yang bisa ngelukis nih, tolong Mhm. bantu saya ngelukis." Soalnya saya cari tamannya itu di internet tuh nggak ada. Nggak oh Abang sampai nyari-nyari gitu ya di internet ya? Iya, gambar-gambar, aduh kagak dapet itu, yang kayak gitu kan. Terus Iya. udah gitu kayak ada galaksi-galaksi gitu kan. Biasa kita Mhm. lihat awan, bintang gitu kan, ini kok ada Heeh. galaksinya, udah Wih. gitu terang lagi langit, bagus banget tuh tempatnya itu. Waduh Heeh. bagus bagus banget deh pokoknya. Saya kalau bilang udah bagus, itu udah bagus dah, keren banget. Saya sampai sambil saya lagi lihat tuh lagi terkagum-kagum, wah bagus gitu. Tiba-tiba ada Nah. suara yang manggil saya Bang, tiba-tiba Oh ya? heeh, "Ronald Ronald, anakku anakku," gitu, manggil. Mmm. Dari sebelah kanan saya, kan ada pohon nih sebelah, jadi di balik pohon itu ada yang lari ngejar aku. Heeh. "Wah, Ronald Ronald, anakku," terus kulihat kok kayak aku tahu suara ini siapa ya, kayak Mhm. aku nggak asing dengan suara ini gitu, Ya. kayak aku kenal gitu. Mhm. Siapa ya? Terus aku lihatin gitu, saya kaget badannya besar. Saya tuh cuma setengah badannya gitu, terus mukanya terang sekali, terus kayak ada petir-petir tuh di matanya gitu saya lihat. Saya lihat, tapi kalau orang kan secara manusia kan takut kan, bisa Iya. lari gitu kan. Iya iya. Di situ Apa saya ini enggak, gitu? tapi di situ kok saya kenal, siapa ya gitu. Dia Mmm. lari Bang, dia pakai jubah, terus kayak apa ya, selendang atau apa itu warna merah gitu di Mhm. ininya, jubah putih terang gitu, terus Mhm. tapi putih itu hanya saya bisa lihat dia lari gitu, lari kejar saya Bang. Uh. "Ronald Ronald, anakku," lari dia sambil gini. Saya lihat, tapi kok makin dia deket Bang, tempat Mhm. saya berdiri itu rasanya waduh beda, makin beda, semakin dia deket semakin beda suasananya. Ih, Mhm. kok adem, kayak tenang, kayak nggak ada ketakutan, ada damai sejahtera, Wih. ada ketenangan di situ waktu pas dia datang itu. Kayak ada sesuatu yang aku nanti-nantikan gitu. Dia datang Bang, dia Mmm. datang terus dia peluk aku gini. Dipeluk aku, dia berlutut gini, terus dia peluk aku gini. Mmm. Jadi tanganku masih aku mau bilang hai gitu, nggak sempet, udah Ah, dipeluk sama dia gini. jadi Abang Terus bener-bener dipeluk gitu ya? dipeluk, dia berlutut gini terus, berlutut dengan kaki kanannya, Ya. kaki kirinya itu, kayak jongkok gitu, jadi Iya. kayak diginiin. Nah, kepala saya di kanan bahunya gitu Wah. beliau. Terus waktu saya dipeluk, brother and sis, di situ saya ngerasain ada energi yang masuk ke dalam tubuh saya, langsung kayak di sini penuh damai. Wah, langsung kayak ini yang saya cari-cari, ini yang Mmm. saya cari-cari, Mmm. ini yang saya cari-cari. Mhm. Nggak ada, nggak ada Mhm. perasaan yang seperti ini. Di situ saya tahu saya dipeluk Tuhan. Mmm. Brother and sis, di situ saya dipeluk sama Tuhan. Saya tahu dan saya baru tahu itu roh. Oh ini roh ini Mhm. roh. Ini Mhm. saya ini udah roh rupanya.
Di situ saya baru dipeluk Tuhan. Terus saya rasain, waduh, dahsyat. Di situ badan saya tiba-tiba gemeter, terus saya nangis gitu. Wah, saya dipeluk Tuhan di situ saat itu. Nah, waktu saya di tengah lagi dipeluk gitu ya, brother and sis. Ya. Saya lagi dipeluk Tuhan. Wah, tiba-tiba saya dibawa sebuah penglihatan gitu, suasana gitu. Suasana yang beda, Bang. Beda. Itu lagi di tengah lagi dipeluk gitu, Bang. Tiba-tiba saya sering gitu kayak masuk pada sebuah ada ruangan gitu, kayak ada ya ada dimensi gitu, ada ruangan. Terus saya ngelihat diri saya di situ. Kok itu bayi ini kayaknya saya itu mama saya waktu masih muda gitu. Saya ngelihat diri saya, ada orang di sekitar situ, saya masih baby waktu itu. Itu saya tahu itu saya itu pasti gitu kan. Saya lihat diri saya waktu masih TK, SD, sampai kuliah, sampai bekerja, menikah sama istri saya, sampai saya ada di ruangan ICU itu, saya lihat diri saya, Bang. Di situ saya lihat diri saya, kayak saya melihat sebuah pribadi saya sendiri di situ, dan saya melihat aktivitasnya nyata di situ. Saya lihat sepeda saya lihat sepeda saya Ferdinand itu saya lagi belajar naik sepeda, tapi di situ, Bang, saya lihat pribadi Tuhan ada di samping saya, Bang. Oke. Saya nggak sadar loh selama ini. Saya lihat Tuhan ada di samping saya. Saya lihat gini, itu kan saya. Kok ada Tuhan di samping saya gitu kan? Di situ saya lihat Tuhan itu menemani saya, Bang. Dia jalan, saya jalan gini, dia jalan. Saya lagi ngerjain PR, dia elus-elus kepala saya, kayak diberikan saya pengertian. Terus dia liatin saya. Terus kalau saya lagi berdoa, itu saya lagi Tuhan Yesus gitu. Mukanya dengan muka saya itu ketemu, dia ngeliatin muka saya gini, sambil gini liatin muka saya. Wah, kayak gitu ya Tuhan ya sayangnya sama saya. Ditemeninnya saya lagi tidur, dia liatin saya gitu. Saya lagi jalan, terus udah gitu saya lagi naik sepeda nih, Bang. Saya lagi naik sepeda, lagi latihan naik sepeda ya. Waktu itu sepedanya sepeda besar, saya pakai Ferdinand. Itu saya lihat kok warna biru putih. Oh, itu sepeda saya itu, saya lihat. Tapi di situ saya lihat caranya Tuhan tolong saya, Bang. Brother and sis, kalian nggak akan tahu hidup kalian itu yang mau beruntung kalau saat ini kalian ada. Saya lihat Tuhan itu tiup, itu ada batu kan di depan, kayak kerikil. Kan dulu di Bali itu jalan masih berbatu-batu. Itu tahun 90 lah, 90-an. Saya lihat diri saya lagi di samping, di depan rumah saya itu masih sawah. Nah, itu batu masih berbatu-batu. Nah, waktu saya lagi latihan sepeda itu, saya lihat Tuhan tiup. Dia niup gitu. Terus batu-batu yang saya nggak sadarin di depan saya itu tiba-tiba bergeser sendiri. Bergeser ya? Tanpa saya tahu. Dan saya lihat, ternyata Tuhan tolong saya. Karena apa? Waktu sepeda saya lagi lewatin batu itu, kalau batu itu nggak digeser Tuhan, Jatuh? Saya jatuh dan ada batu di samping sawah itu yang besar. Kepala saya bisa terantuk sama jatuh dan terantuk dengan kepala batu itu, dan pasti kemungkinan gegar otak atau pecah gitu. Kita nggak tahu ya, bisa meninggal di tempat. Nah, di situ saya lihat Tuhan tolong saya di situ. Nggak aku sadari ternyata Tuhan menemani saya di situ, menolong saya, memberikan saya pertolongan di situ. Nggak lama udah gitu, ada lagi di situ saya lihat diri saya ya diusir sama bapak saya malam-malam jam 2 pagi. Saya bingung, di Bali kan banyak anjingnya tuh, masih tahun-tahun 90-an itu. Saya bingung mau lari kemana, ke rumah tetangga takut anjingnya banyak gitu kan. Akhirnya saya ketemu sama kuburan orang Bali. Nah, di sampingnya itu ada sanggah. Nah, akhirnya saya tidur di situ karena hangat, lebih enak gitu. Karena di Bali itu dingin banget tahun 90-an itu. Masih malam tuh, masih jam 6 pagi aja, jam 6:30 aja masih berkabut gitu kalau di Bali itu kan itu. Nah, saya pas tidur saya pakai sendal saya pakai jadi bantal. Di situ saya lihat ular, Bang. Ular? Dari kuburan itu, tembok kuburan tuh masuk ke sanggah itu. Dia gini, dia ngeliatin saya kan, ularnya panjangnya 2 meter gitu. Terus warnanya hijau, terus bawahnya kuning. Terus saya lihat, aduh, nah bangun aku gitu kan. Aku melihat diriku kan, bangun. Aku gitu kan, lihat gitu. Terus tiba-tiba Tuhan hadir di situ. Dia hardik ular. Pergi gitu. Langsung ular itu pergi, Bang. Nggak aku sadari, Bang. Di situ aku lagi nangis, Bang gitu. Ya Tuhan, tolong aku, jagain aku. Aku takut, aku sedih, aku nangis gitu.
Aku diusir bapakku, Tuhan. Hmm. Tuh saya lihat Tuhan tolong saya, Bang. Hmm. Brother and sis. Wah, Tuhan itu dahsyat. Tuhan itu yang Yes. menjaga kita. Amin, amin, amin. Dahsyat ya. Saya tahu Immanuel. Ternyata Hmm. Roh Kudus itu ya nemanin kita, Hmm. jagain kita. Tuhan itu beserta kita semua. Hmm. Waktu itu, aku pikir, mau kutanya, kok bisa ya Hmm. Tuhan ada menjagai aku ya? Ya. Tiba-tiba Tuhan bawa aku ke sebuah ruangan. Di situ Hmm. aku lihat mama saya, Bang. Hmm. Hmm. Saya lihat mama saya. Saya lihat Hmm. dia berdoa. Hmm. Hmm. Saya lihat mukanya lembam, dia habis dipukul bapak. Hmm. Saya lihat dia nyalakan lilin, dia buka Alkitab itu. Dia di samping tempat tidur itu dia berlutut. Dia sebut namaku, Bang. Tuhan Yesus, jagai anakku Ronald, jagai anakku Rismon, ampuni suamiku. Dia bilang. Di situ saya lihat Tuhan duduk di samping tempat tidur itu, duduk di tempat tidur itu. Dia melihat, memandang istri mama saya. Dia memandang dengan kasih. Dia elus kepala kepala mama saya. Dia bilang, akan kujaga anakmu. Dia bilang gitu. Di situ saya tahu kita ini hidup ada peranan doa orang tua kita. Orang yang sayang sama kita. Yang menjaga kita hari-hari ini. Kita adalah produk-produk doa mereka. Amin, amin. Brother and sis, saya waktu itu melihat, terima kasih Mama. Saya bilang, terima kasih. Karena doamu aku dijaga Tuhan. Hmm. Lalu saya waktu masih remaja ya. Hmm. Tiba-tiba saya lihat diri saya lihat, wah saya nakal waktu itu Bang. Ya. Saya bikin dosa, saya bikin banyak kesalahan waktu itu. Dosa Bang, benar. Saya tahu firman, tapi saya melakukan dosa. Nakalan anak muda Bang. Ya. Dan itu nakal banget. Dan saya lihat Tuhan di samping saya. Lihat saya lagi bikin dosa. Saya juga lihat diri saya lagi bikin dosa, Bang. Saya bikin, aduh janganlah. Dan Tuhan di samping saya bilang ini, jangan anakku. Jangan anakku. Dia bilang gitu. Saya bilang, aduh Tuhan, bodoh kali aku. Jangan gitu. Aku ngomong tapi nggak didengar. Aku lagi senang-senang. Aku lihat diri saya sih, saya malu banget Bang. Saya malu minta ampun. Saya benar. Aduh Tuhan, enggak. Aku nggak mau kayak gitu Tuhan. Nggak mau bener. Nggak mau lagi aku gitu. Nggak mau lagi. Aku teriak tapi nggak didengar sama diriku sendiri di situ ya. Saya lihat, waduh Tuhan, kau nangis di situ. Aku jahat sekali Abang aku di situ. Waduh, brother and sis, jangan bikin dosa. Benar. Sakit loh hati kita juga melihat diri kita di situ. Di situ lihat Tuhan juga sedih nangis gitu. Aduh, aku lihat Tuhan sayang banget sama saya, tapi saya bikin kecewa gitu, bikin nangis gitu. Kalau saya lagi jalan, saya lagi berpikir aneh-aneh gitu, Tuhan di samping saya gini-gini dia. Kita kalau lagi jalan, kita berpikir apa, kita lagi buka apa, yang tidak semestinya Tuhan lihat loh. Jangan kita pikir kita nggak dilihat Tuhan. Iya lihat brother and sis. Benar saya sampai malunya minta ampun. Di situ saya lihat diri saya berdoa. Saya bilangin Tuhan ampuni aku. Habis aku gara-gara aku lakukan dosa ini Tuhan. Aku gini ampuni aku Tuhan. Aduh bodoh sekali aku Tuhan ampuni ya. Saya lihat diri saya berdoa kayak gitu. Saya lihat gitu. Tahu nggak? Saya lihat Tuhan di situ. Dia bergirang. Lalu dia peluk saya dari belakang. Dia bilang gini, ku ampuni anakku dosamu, ku ampuni. Terima kasih buat hatimu, dia bilang. Aku lihat, oh kalau kita berdoa minta ampun, Tuhan itu mengampuni gitu. Asal kita mau minta ampun sama Tuhan, mau kita bertobat, itu Tuhan. Banyak kita mungkin merasa, gue orang berdosa, nggak layak lah aku berdoa. Enggak. Tuhan cari orang yang berdosa. Tuhan nggak cari orang yang kudus. Di situ doa orang yang hatinya memang butuh diubah Tuhan. Tuhan pasti pulihkan. Saya
Saya akui, saya lihat diri saya di Yes. situ. Brother and sis, di situ saya melihat saya lagi nikah sama istri saya Semua melakukan, saya ngelihat ya? pergi tidur. Hah? Semua Iya, ngelihat ya? saya lagi waktu pas. Oh iya, saya bisa lihat semua. Ini kalau saya cerita ini panjang, Bang. Bisa bikin ini buku, Bang. Jadi sebuah Serius. buku ya? Hanya gue nggak bisa cerita terlalu panjang lah. Siap, Durasi siap. soalnya di sini. Iya, siap Bang. Ya udah. Heeh. Ya. Nah, tapi saya lihat waktu pas saya lagi dipasang ventilator yang kayak tadi di gambar tadi Ya, ya, saya lihat diri saya, Bang. Saya Oke. lagi tidur di ruangan ICU itu, saya lihat diri saya. Tapi, Bang, yang luar biasa. Ini brother and sis mesti tahu. Di samping tempat tidur itu ada Tuhan Wow. berdiri memandang saya dengan sayang. Tangannya ada di dada saya. Brother and sis, mungkin tadi di foto itu kalian nggak lihat sebuah tangan. Tapi saya melihat Tuhan taruh tangannya. Makanya seharusnya 2 hari saja saya sudah kena gagal ginjal, gagal jantung. Harusnya saya 2 hari aja batasnya. Karena saturasi 30%. Itu rendah sekali. Tendangan ke semua organ itu mungkin nggak ada. Ginjal, pankreas, semua itu pasti gagal semua. Bahkan jantung paling utama bengkak dan pasti meninggal di tempat. Tapi ada tangan Tuhan yang lagi taruh dada saya. Di situ saya lihat, wah dahsyat Tuhan. Kau dahsyat Tuhan. Luar biasa kau Tuhan. Saya bilang, kau luar biasa. Saya lihat malaikat-malaikat itu mengitari ruangan di ICU itu. Wah dahsyat Tuhan. Di situ aku melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sampai situ. malaikat-malaikat juga ada Bang ya? Ada Bang. Wih. Ngitarin itu ruangan ICU itu. Tapi nggak terlalu dekat. Agak jauh. Tapi dia jaga itu ruangan itu. Dan dia di samping itu ada Tuhan. Di samping saya. Lagi pegang dada saya. Lalu tiba-tiba saya kembali ke pelukan Tuhan. Terus Tuhan berdiri lalu dia bilang, bukankah aku Tuhan yang menciptakan langit dan bumi? Akulah dia. Dia bilang, bukankah aku Tuhan yang memberikan sinar pada matahari, bulan, dan bintang? Akulah dia. Bukankah aku Tuhan yang menciptakan segala makhluk? Akulah dia. Akulah Tuhan yang mengasihimu, anakku Ronald, seperti biji mataku sendiri. Wah, saya ingat firman Tuhan. Oh, pantesan ada firman itu ya. Bilang kita itu seperti biji mata Tuhan. Berharga. Berharga kita. Di situ saya merasakan diri saya, brother and sis. Di mana saat ini kalian lagi nonton channel ini, brother and sis, kalian itu berharga di mata Tuhan. Mungkin kalian rasa, aduh nggak layak, aku udah bikin banyak dosa. Tapi Tuhan ngomong enggak. Kalian seperti biji mata Tuhan, berharga. Hanya kalian nggak melihatnya aja. Kalau kalian rasain Tuhan dalam hidup kalian, kalian berharga seperti saya saat ini. Sorry ya, maaf ya, saya sampai saat ini saya masih ini tahu benar deg-degan, saya masih rasain kasih kebaikan Tuhan, walaupun sudah terjadi agak lama ya, tapi memang dahsyat Tuhan itu. Sampai saat ini saya merasakan hadirat Dia itu luar biasa, brother Regis. Terus lalu Tuhan bilang gini, Ronald, kamu jangan sombong. Sedikit kamu sombong, kamu nggak akan dengar suaraku. Tapi dengan kerendahan hatimu akan firmanku. Sebesar apapun dentuman ledakan masalah dalam hidup kamu, kamu pasti akan mengerti jalan-jalan. Kamu pasti mengerti rencanaku. Dia bilang gitu, ternyata kalau kita saat ini di tengah pandemik, di tengah ekonomi yang susah atau apa, berdoa, dengan ketenangan jiwa kita tahu sebenarnya Tuhan mau lakukan apa dalam hidup kita. Amin. Hanya kenapa kita nggak bisa tahu? Karena kita nggak rendah hati. Kita nggak mau tanggalkan ambisi kita, ego kita. Kita nggak tenangkan jiwa kita. Sehingga kita nggak ngerti firman Tuhan. Kita nggak ngerti rencana kita. Men, guys, banyak yang bilang, "Nah, kamu beruntung ya ketemu Tuhan di taman itu." Saya bilang, no. Tuhan itu selalu ada. Hanya asal kita dekat dengan this is the Holy Bible. Isinya perjanjian lama, perjanjian baru. Ini bicara tentang janji-janji Tuhan atas hidup. Ini cintanya Tuhan loh guys. Cintanya Tuhan buat kita. Kalau kita
kita baca ini, kita lagi rasain Tuhan ada di samping kita. Coba, banyak orang, wah, surga bagus ya, lantainya kayak emas, tempatnya bagus, gini-gini. Sekarang pertanyaan kita, kalau Tuhan nggak ada di surga, masih mau kita ke surga? Ya. Kalau saya enggak. Kalau Tuhan ada di mana, saya mau di situ. Karena Tuhan itulah surgaku. Saya bilang gitu. Saya bilang, bahkan surga itu bukan afterlife. Bahkan kita hidup ini, kita rasain Tuhan hari ini. Kita rasakan pelukannya Dia. Itu Kita surga. rasakan firman-Nya. Itu surga kita. Dan hari ini kalian merasakan surga itu juga bersama kita lagi nonton video ini ya, brother ya. Nah, itulah yang buat saya, wah, dahsyat Tuhan, kau luar biasa. Dia ajari aku gitu. Dia bilang gini, anakku, kamu udah lapar, yuk makan buah itu, petiklah buah itu. Jadi samping itu kan saya udah bilang ada pohon Ada kan, buah gitu kan. Jadi abang makan ya bang? Brother and sister, gue makan bro. Jadi gue petik nih kan, Ya. gue petik, pas gue petik gini, tiba-tiba muncul lagi buah yang baru, wih gitu, buah yang sama, warnanya kuning kemerah-merahan juga, sama, bentuknya setengah kendi gitu. Hebat ini. Hebat. Kalau mungkin secara manusia, iya, hitungan detik itu. berapa kali panen ya pohon kayak gitu? Hah? Panen terus itu kayak begitu, untung banyak itu bang. Aku lihat tuh muncul, hebat loh buah itu, bisa ini langsung saya makan kan bang, nyam, nggak ngelawan sama gigi kita kan, wah gitu langsung wih segar, terus udah gitu airnya mengalir ke dagu saya, ke leher saya, waduh enak banget, segar sampai bilang, wah bapak segar banget ini buah ini gitu kan, pas saya rasain, wah itu segarnya minta ampun, wah langsung bapak bilang gini sama aku, seperti itulah anakku, aku ingin hidup kamu berbuah manis, segar, dan berkenan di hatiku. Amin. Wih, saya langsung, ya Bapak, aku mau, bilang gitu. Aku bilang gitu, aku mau Bapak. Gitu. Terus, aku nggak manggil dia Tuhan Yesus, aku nggak manggil dia Tuhan, nggak panggil dia Allah, Jehovah, Yahweh, apa, kalau orang Batak, Debata gitu ya. Aku nggak manggil itu. Aku manggil dia Abah Bapa loh, Bang. Iya, aku manggil Abah Bapa loh, rohku di situ. Ya. Makanya aku langsung ingat, pantesan Tuhan Yesus ngajarin murid-muridnya doa Bapa kami, ternyata panggilan dia di sana itu Abah Bapa, ternyata jauh dari kebenaran pikiran manusia ya, kepercayaan, keyakinan agama apapun, ternyata hubungan di sana relasinya adalah Abah Bapa dan anak. Wah, haleluya. Di situ kalau saya panggil Abah Bapa sama Tuhan saat itu di situ, dia senang. Bang, benar senang. Dia senang banget dipanggil Abah Bapa. Itu hubungan yang mesra banget. Beneran. Dahsyat Tuhan. Saya bilang, gitu. Dia bilang gini, anakku, kesempatan adalah hak istimewa. Hidup dan mati manusia ada di tanganku. Dia bilang gitu. Aku memberikan mereka kesempatan untuk mereka mengenal aku dan menyembah aku. Dia bilang, akulah terang, jalan, dan hidup. Akulah yang disebut Yesus Kristus. Akulah yang dikenal Juru Selamat. Akulah dia. Bilang gitu. Terus dia bilang begitu. Wah, iya Bapak, aku percaya. Bilang gitu. Aku percaya. Seneng Bang, aku dengar itu dia menyatakan pribadinya yang sesungguhnya. Wah, senang sekali Bang. Suatu jawaban pertanyaan hidupku jadi sebuah jawaban ini. Luar biasa bergirang. Wah, iya Bapak, aku percaya. Aku bilang gitu. Aku senang sekali waktu itu. Senang sekali. Benar. Tapi dia bilang begini sama saya. Jadi saksiku ya anakku. Dia bilang, kamu kembali lagi ke bumi. Dia bilang. Saya kaget. Saya bilang, enggak Bapak. Ciptakan aku bersamamu selamanya di sini, aku bilang gitu. Saat itu mungkin aku lagi mikir, aku udah di surga gitu ya sama Tuhan saat itu. Udah enak lah. Iya, dia bilang gini, belum anakku. Ini ini taman tempat persinggahan dia bilang. Masih aku memberikan kesempatan kepada anak-anakku, yaitu doa. Karena disitulah aku mendengar dan menjawab. Masih ku dengar banyak anak-anakku
yang berdoa untuk kamu kembali, bahkan istri kamu. Waktu pas dibilang itu, tiba-tiba ada memory recall, gue ingat istriku, ingat semuanya. Langsung di situ, aku tertegun, aku kok kayak ada memory recall gitu, kayak inget lagi ada sesuatu yang di bumi itu gitu. Langsung, oh ya Bapak, aku ingin kamu menjadi saksiku. Aku telah mati di kayu salib, menebus dosa-dosa manusia. Aku bangkit dan aku telah naik untuk menyediakan tempat bagi mereka semua. Aku mau mereka tidak hidup dalam hukum dosa. Aku mau mereka hidup dalam keselamatan. Aku mau mereka bahagia. Di situ aku melihat hati Bapa. Di situ kasihmu, sayangmu sama manusia di bumi itu seperti itu. Itulah Tuhan kita. Itulah Bapa di surga. Di situ brother sis, saya tahu hatinya Bapak. Di sini saya tahu. Ini bukan omong kosong, ini bukan bualan. Brother sis, cintai firman Tuhan. Makanya saya senang sekali. Hanya kitab ini yang bicara, bukan baca. Dia bilang renungkanlah firman itu siang dan malam. Enggak baca. Kalau baca agamawi, orang Farisi, orang Saduki pun melakukannya. Bahkan sudah menyalibkan Tuhan Yesus, ya kan? Tapi dibilang sama Tuhan di sini, renungkanlah siang dan malam. Artinya apa? Firman itu berjalan bersama kita. Kita rasakan Tuhan itu, surga itu selama hidup kita. This is the love story of God. Saya rasakan, Bapak Ibu, brother and sis, saat ini kalian renungkanlah firman itu, cintai firman itu. Hidup dengan firman. Jangan hafalan, jangan jadiin hafalan. Renungkan, oh ya kayak gini. Jadi kan seperti pengingat kalian bahwa oh Tuhan bersama saya. Gitu. Ini firmannya hidup banget. Jadi gimana Bang ketika disuruh Tuhan untuk kembali lagi ke bumi? Saya menolak kan tadi Bang, tapi setelah saya diingetin Tuhan ingin kasih pesan ini sama manusia untuk saya jadi saksinya. Saya bilang, saya mau Bapak. Saya mau. Saya bilang gitu. Di situ saya tahu bahwa hidup kita ini kesempatan. Ya, hidup kita ini kesempatan. Dan saya lihat ya, saya rasakan bahwa Tuhan itu sayang sama kita semua. Tuhan itu sayang, benar. Tuhan itu sayang sama kita. Sampai waktu pas dia bilang gitu sama saya bilang, iya Bapak, saya mau. Saya lihat, mujizat terbesar itu bukan saya hidup hari ini. Mujizat terbesar Tuhan itu bukan saya ketemu Tuhan di taman itu. Bukan. Mujizat terbesar dalam hidup kita semua. Ketika dia telah mati di kayu salib. Natal itu bukti kehadiran dia. Tetapi salib bukti cinta kasih dia sama kita semua, brother and sis. Dia Tuhan, dia hidup, dia nggak mati, dia bangkit, dia naik ke surga. Dia nyatakan bahwa dia adalah Tuhan yang sayang sama kita semua, brother and sis. Itu mujizat Tuhan yang terbesar. Itu pesannya buat saya dan buat kita semua. Yang saya harus hari ini bagikan buat kalian semua. Dan saat saya, ya Bapak, saya mau. Dia bilang, terima kasih anakku. Lalu aku tiba-tiba ditarik Bang. Dari belakang, wah gitu. Saya tiba-tiba jatuh dari plafon. Saya masuk ke dalam tubuh saya lagi. Langsung tiba-tiba terbuka langsung. Saya kayak bernafas kembali Bang. Tapi saya rasakan ventilator itu, saya rasakan sakit kepala saya rasakan kaki saya, orang-orang di situ, perawat di situ pikir saya udah mati, berharap mungkin mereka ada harapan untuk saya udah lewat gitu ya. Tapi mereka kaget, padahal tubuh saya sudah menghitam. Mungkin ada videonya. Saya lagi baru bangun itu, slide berikutnya. Yang baru dari Siman nih Bang ya? Iya, yang saya Siman. Itu keadaan saya udah kering, tubuh saya udah menghitam. Nah, itu saya dikasih handphone sama istri saya waktu itu, dititip ke suster kan, karena nggak bisa masuk. Jadi ada, ini dia. Ini Bang ya? Waktu keadaan ini udah beberapa hari ketika saya udah siuman. Ini tubuh saya. Tangan kering Bang ya? Kering banget Bang. Ini pun karena saya sudah siuman berapa hari ya.
Tapi yang sebelumnya hari pertama itu udah lebih gelap, lebih hitam. Oh. Nah, baru saya dikasih obat gitu ya. Ada slide berikutnya itu saya lagi dikasih obat. Banyak sekali obatnya, 13 suntikan setiap harinya, Bang. 13 suntikan? Iya, setiap harinya, Bang. 4 pagi, 4 siang, 4 sore, terus 1 lagi malam yang suntikan untuk gula atau apa itu. Waduh, 13 Bang ya? Iya, tapi beberapa suntikan ditaruh di ini apa, di selang itu. Oh, langsung dari selang? Yang selang, terus yang lain itu disuntik di perut sama di tangan. Oke. Jadi lumayan juga sakit setiap hari soalnya, Bang. Iya, benar 13. Heeh. Jadi ini obat-obatnya yang banyak ya. Lumayan, selain suntikan obat-obat dimakan juga banyak. Semua Bang ya? Besar-besar lagi, gede-gede, yang antivirus itu, Bang. Jadi obat-obat antivirus, vitamin C, semua, bukan ada antasida, Laxadin ya, itu ya. Itulah semua obat-obatnya teman-teman biar bisa lihat ya. Ada kurkumanya, ada kalsiumnya, semua dikasih tuh dari RSPM-nya sendiri. Nah, itulah keadaan saya waktu pas saya berjuang di ruangan ICU itu. Lumayan hampir 2 bulan saya di situ ya. Sampai saya dipindahkan ke ruangan non-COVID ketika saya sudah di-swab 3 kali dan sudah dinyatakan negatif, baru saya bisa dipindahkan ke ruangan non-COVID, seminggu observasi saturasinya naik sampai 97, baru saya bisa pulang. Itu. Jadi lumayan sih. Dan itu mereka juga kaget karena waktu itu saturasi waktu saya bangun itu masih 60. Oke. 60 masih lemah. Orang 90 aja itu udah asma, Bang. 90 udah asma ya? 95 normalnya saturasi oksigen itu. Oke. Tapi 90 itu udah asma. Orang kalau asma itu 90. Nah, 80, 70 itu luar biasa kalau bisa bernafas gitu loh. Apalagi aku nih, Bang, 30% lagi bayangan. Itu lebih parah. Nah, itu ada sebelahnya lagi, setelahnya ini ada slide berikutnya, Bang. Ini. Nah, ini waktu saya sudah mulai, nah ini saya masih dipasang, nah itu ada yang 10-10 itu angkanya, itu yang kabel yang ke jantung saya tuh. Oh, itu kabel langsung ke jantung itu, Bang? Iya, masuk ke jantung. Itu ada selang juga. Nah, yang di hidung saya itu juga masuk. Wih, dicabut itu ventilator itu semua itu, sakitnya minta ampun. Aduh, udah nggak mau dah. Terakhirlah Tuhan aku minta, sakit sekali rupanya itu semua itu. Bleeding soalnya di dalam tubuh kita itu. Nah, itu Bro Ensis bagaimana saya berjuang, tapi saya ingat cinta kasih Tuhan di situ ya. Saya lihat kasih Tuhan, saya lihat istri saya memandang istri saya. Nah, slide berikutnya itu saya sembuh, lihat ini. Ini udah proses pulang apa gimana, Bang? Iya, ini pulang ini, minggu ke-6. Aduh, puji Tuhan, udah keluar. 6 atau ke-7 saya lupa. Haleluya. Minggu ke-7 nih. Ke-7 ya, Bang? 2 bulan saya. Semangat saya. Puji Tuhan. Aku sembuh. Aku disembuhkan. Wah, ini saya berdiri, Bang. Aduh, luar biasa, haleluya. Kayak ngangkat komputer 2 set. Aduh, berat. Karena kurus banget itu. Tangan saya, kaki saya udah nggak ada ototnya itu. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Perutnya masih buncit ya. Masih ada buncitnya. Soalnya makanannya enak sih di sana. Haleluya. Ini turun berapa kilo, Bang? Ini turun ada 25 kilo ya. 25 kilo. Turun. 25 kilo, Bang ya? Iya, turun 25. Dari 82 saya sekitar ya segitulah. 82 kurangin 25 lah itulah. Udah mulai ada tanda-tanda lah kehidupan. Haleluya. Drastis banget turunnya itu, Bang. Iya, drastis. Itu pun ngangkat badan itu tadi itu saya pikir lorongnya nggak jauh, ternyata jauh banget. Saya sampai kesusahan jalannya itu masih. Tapi ya, Tuhan kasih kekuatan. Nah, hari ini pun saya sekarang sudah sembuh nih. Haleluya. Ini saya pakai baju Blessed Family Brings Miracle ini. Aduh, ini ternyata Tuhan memberkat. Saya lihat istri saya sekarang memandangnya dengan luar biasa, brother. Saya melihat keluarga yang luar biasa. Saya memandang seperti Tuhan memandang. Saya memandang diri saya berharga. Kalian semua berharga. Tuhan sayang sama kita semua di sini. Ini pesan Tuhan.
Mungkin kalian hari ini mungkin, "Di mana Tuhan?" gitu. Padahal Tuhan itu sejauh doa. Ya, Hanya ya. kitanya terlalu berambisi, kita nggak ngerasain Tuhan, karena kita nggak love sama firman-Nya. Waduh, kalian sayang sama firman-Nya. Dibilang, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambah-tambahkan." Manusia yang nggak mengenal Tuhan, yang mencari berkat. Tapi kita, anak-anak Tuhan, mencari hatinya Tuhan. Tuhan pasti berkatin kita kok. Tapi Amin. jangan cari berkatnya, cari Tuhan dulu. Cari Tuhan. Cari kebenarannya. Maka semuanya itu ditambahkan. Nggak perlu lagi. Jangan khawatir. Saya juga nggak khawatir. Karena apa? Saya lihat Tuhan berjanji. Ini perjanjian. Ini isinya janji loh. Janji perjanjian lama, perjanjian baru. Janjinya Tuhan. Buat kita. Bukan hanya cuma untuk Musa, bukan untuk Daud, bukan untuk Salomo saja. Buat kita semua, guys. Haleluya. Baik, Bang Ronald. Terima kasih buat kesaksiannya yang luar biasa ya. Mungkin Thank you, Abang Bang. punya pesan-pesan tertentu atau khusus untuk seseorang atau gimana lewat tayangan video ini? Ya, saya mau boleh mengucapkan terima kasih nggak sama Rumah Sakit Bali Mandara, buat pimpinan Pak Marisio Hombing, dan juga Bapak Agung Opeksa, Bapak Rudi, Dokter Paru juga, Dokter Jantung, Dokter Anestesi, bahkan Dokter Surya yang ada di Rumah Sakit Sanglah, Dokter Anestesi juga yang giniin kaki saya juga, yang mengoperasi kaki saya karena waktu itu saya kena locus lobictus apa namanya. Dia yang membersihkan luka-lukanya saya. Thank you banget. Tuhan mengasihi kalian, Tuhan memberkati kalian semua. Bahkan thank you juga buat Pastor Ingrid Tan, Pastor Timotius Sardono, Pastor Indawati Kabul, Pastor Timotius Asmara. Thank you banget buat teman-teman, Mbak Indri, Mas Ari, Pak Jonathan, Bu Suilin, Mama saya yang tercinta, Mama Josephine Margareta Napa. Luar biasa Mama saya ini. Oh ya. Gimana kesan Mama tuh waktu melihat Abang seperti itu? Kan Mama ini pisah tempat ya, nggak bisa ke Bali waktu itu ya? Iya, Mama saya itu waktu Mama saya lihat itu ternyata dia juga dikasih pesan sama Tuhan, Bang. Dia bilang, "Tuhan ngomong loh sama aku, Nak," gitu. "Katanya kamu lagi sama Tuhan bilang Tuhan lagi sama kamu," dia bilang gitu. Betul, Ma. Aku belum ngasih tahu kalau aku lagi ketemu Tuhan waktu itu. Dia bilang, "Ma, benar, Mama. Saya lagi sama Tuhan." Jadi ada beberapa yang dapat konfirmasi, Bang Tulus Haryanja, Pak Timotius Sardono, Bu Ingrid Tan, istri saya, mama saya, ada 5 yang mengkonfirmasi mereka dalam doa mereka dapat pesan khusus dari Tuhan bahwa Tuhan lagi sama saya. Jadi itu kesaksian saya. Jadi ini banyak orang kadang ini bualan aja atau apa ya, tapi banyak orang yang terkonfirmasi di situ, Bang. Nanti bisa juga sih kalau tanya-tanya lagi ke mereka. Siap. Ya, Oke. Mantap teman-teman, inilah kesaksian dari Bang Ronald Sitanggang ya. Biarlah lewat kesaksian ini kita semakin kuat di dalam Tuhan karena Tuhan Yesus itu nyata, surga itu nyata ya. Jadi bukan cuman sekilas cerita-cerita di dalam Alkitab, enggak. Tuhan Yesus itu benar-benar nyata dan surga itu benar-benar nyata. Kalau mau ke surga, hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus. Karena percuma kalau kita Kristen, KTP doang Kristen, tapi hidup kita tidak menggambarkan karakter Tuhan Yesus. Hidup kita masih ngaco, hidup dalam perjinahan, cabul, dan segala macam ya. Jadi kalau mau ketemu Tuhan nanti di surga, sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan sekarang ya. Jadi buat semua teman-teman dimanapun ya, kesaksian ini mari kita sebar sama-sama, kita share ke keluarga kita supaya orang-orang tahu bahwa Tuhan Yesus itu nyata. Surga itu begitu nyata. Oke, sekali lagi terima kasih Bang Ronald kesaksiannya. Gua percaya video ini akan jadi berkat buat banyak orang yang masih suam-suam kuku, yang masih ragu sama Tuhan Yesus. Gua percaya lewat tayangan video ini tidak ragu lagi sama Tuhan, ya, tidak hidup setengah-setengah lagi dalam Tuhan. Oke, thank you semuanya teman-teman, dimanapun teman-teman berada, di Indonesia, di luar negeri. God bless you semuanya, Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Haleluya.